Insight 15. Mengenali hot button. Membaca pikiran. Tanpa kemampuan mengetahui pikiran dan perasaan orang lain, kita sulit berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Kenali hot button, gerakkan komitmen. Hampir setiap orang mempunyai tombol untuk masuk ke pikirannya. Ada orang yang sangat antusias dan ada orang yang langsung down jika diajak bicara tentang hal tertentu. Faktor yang menentukan semangat dan gairah seseorang untuk mendengarkan pembicaraan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara, tapi juga topik pembicaraannya. Tidak sedikit pemimpin yang terkecoh dengan keseriusan anak buahnya saat diajak bicara. Para anak buah tampak serius mendengarkan, padahal sebenarnya pikirannya melayang pada hal-hal lain. Dalam hubungan atasan bawahan, seringkali anak buah terlihat penuh perhatian mendengarkan pimpinannya berbicara, padahal sesungguhnya hanya bersikap sopan. Belum tentu apa yang disampaikan oleh atasan tersebut dimengerti, dipatuhi, dan dilakukan. Salah satu tugas pemimpin adalah memberi motivasi. Motivasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin yang mahir berkomunikasi mampu menggunakan teknik bercerita dengan baik untuk mengawali pembicaraannya dan sangat pintar menggunakan pertanyaan-pertanyaan pancingan untuk membangkitkan rasa penasaran para pendengarnya. Bahkan, ia pandai menyelipkan humor yang menyegarkan suasana. Namun, jika tidak peka terhadap minat dan motivasi pendengarnya dan tidak mampu menggunakan tombol panas atau hot button untuk membangkitkan gairah sesuai minat pendengarnya, pada akhirnya pemimpin sulit mencapai tujuan berkomunikasi dan mendapatkan respons, apalagi komitmen yang diharapkan. Hot button. Dalam menyampaikan pesan, khususnya memotivasi seseorang atau kelompok, perlu difikirkan keterkaitan pesan dengan minat dan hal-hal yang paling dipedulikan oleh pendengar. Jika pesan dan motivasi yang kita sampaikan sesuai dengan minat para pendengar, komunikasi kita bisa efektif mencapai sasaran. Hot button atau tombol panas merupakan istilah yang digunakan untuk menandai hal-hal yang membangkitkan minat seseorang, memadamkan minat seseorang, atau mengakibatkan penolakan dari pihak yang kita ajak bicara. Hot button tidak hanya terkait minat, tapi juga terkait hal-hal sensitif yang harus dihindari untuk dibicarakan karena membuat seseorang tidak nyaman dan bahkan menolak pesan yang kita sampaikan. Hati-hati memberikan komentar negatif tentang tokoh tertentu karena bisa jadi tokoh tersebut walaupun kontroversial diidolakan oleh lawan bicara Anda, apalagi jika membahas tokoh politik. Komunikasi efektif Anda bisa terganggu jika salah berkomentar. Oleh sebab itu, hindarilah komentar tentang tokoh politik atau tokoh yang kontroversial. Jika perlu memberi contoh tentang tokoh-tokoh tertentu, pilihlah tokoh yang netral, yang mendapat citra baik secara umum atau yang tidak sensitif untuk dibicarakan. Misalnya, olahragawan, seniman, pejuang kemanusiaan, atau tokoh-tokoh umum yang bisa diterima semua kalangan. Intinya, hindari yang tidak sesuai dengan hot button pendengar Anda atau pihak yang kita ajak bicara. Memotivasi dan mendapatkan komitmen. Teori gunung es menjelaskan bahwa apa yang tampak di permukaan, yakni sikap yang terlihat dan ditunjukkan, hanyalah 10% dari yang tak terlihat. Sisanya yang 90% adalah yang ada di bawah permukaan, yaitu emosi dan nilai-nilai tak kasat mata yang diyakini seseorang. Hot button adalah bagian dari sikap seseorang yang berada di bawah permukaan, tidak terlihat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan untuk bisa mendapatkan hot button kecuali harus memiliki kemampuan mengobservasi dan mencermati hal-hal yang tidak diucapkan atau tidak ditunjukkan melalui bahasa tubuh.
Karena sifatnya yang tersembunyi, hot button bisa terlihat melalui pertanyaan pancingan yang terarah. Apa yang kita katakan membuat orang memberi respons. Kebanyakan orang melakukan penyaringan atau seleksi terhadap pesan yang diterimanya sesuai dengan perasaan, keinginan, dan keyakinannya untuk menentukan respons dari apa yang didengarnya. Jika kita tidak bisa menemukan dan menekan hot button lawan bicara kita, konsekuensinya adalah tujuan komunikasi tidak bisa tercapai. Sebaliknya, ketika kita berhasil menemukan dan menggunakan hot button, orang yang kita ajak bicara dapat merasa klik dengan kita, termasuk pesan yang kita sampaikan. Untuk itu diperlukan kemampuan menebar kata kunci atau pertanyaan kunci yang bisa membuat lawan bicara klik dengan apa yang kita ucapkan. Pertanyaan yang memancing hot button bisa terkait dengan hobi, minat, kepedulian, atau kegemaran seseorang. Semua hal itu bisa menjadi tombol yang membuka pintu masuk untuk mendapatkan persetujuan dan komitmen seseorang atau kelompok. Kata kunci dan pertanyaan kunci yang kita sampaikan bisa pula terarah pada hal-hal yang tidak disukai atau hal-hal yang dihindari untuk dibicarakan. Temuan tersebut bisa membantu kita untuk menemukan faktor penghalang yang menghambat kita dalam mendapatkan respons yang kita harapkan. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Mengajukan pertanyaan pancingan. Untuk mendapatkan komitmen seseorang, saya selalu berusaha mencari tahu minat dan kepedulian orang yang saya ajak bicara terlebih dahulu. Untuk bisa memotivasi anak buah, saya terbiasa memberikan pertanyaan pancingan. Apa yang menjadi motivasi utamamu bekerja di sini? Jika kamu berhasil mencapai target, apa yang paling memuaskan bagimu? Apa arti keluarga bagimu? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, biasanya muncul pernyataan atau ungkapan yang menunjukkan minat, kepedulian, dan sumber motivasi seseorang. Khusus untuk anak buah saya berusaha mengingat hal-hal yang menjadi minat, kepedulian, kebutuhan, dan hal-hal yang ditakuti dan tidak disukainya. Dengan mengetahui hot button, saya lebih mudah mengarahkan dan mendapatkan komitmen tim. Berbagai tujuan komunikasi seringkali mudah dicapai dengan mengetahui apa yang perlu disampaikan dan apa yang harus dihindari untuk dibicarakan. Jika seseorang senang bicara angka, pembicaraan saya dengan dia akan menggunakan pendekatan perhitungan angka. Jika seseorang mementingkan waktu kebersamaan dengan keluarga, saya akan berbicara tentang hal-hal yang terkait keluarga.